Pasar oligopoli. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual untuk menyediakan keperluan dari pembeli yang banyak di dalam pasar tersebut. Dalam kondisi seperti itu, maka barang yang dijual cenderung homogen dan sulit dibedakan. Ciri-ciri dari pasar oligopoli sendiri adalah: yang pertama, penjualan bersifat homogen. Yang dimaksud penjualan bersifat homogen adalah dalam pasar oligopoli, produk yang dijual oleh produsen hanya terdiri dari satu jenis. Hal ini membuat konsumen tidak kesulitan dalam menemukan kebutuhan mereka, karena akan sangat mudah menemukan pengganti atau alternatifnya. Yang selanjutnya, harga relatif sama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam pasar oligopoli hanya terdapat satu jenis produk atau homogen. Lalu apa pengaruhnya dengan harga? Tentu saja, jika harga yang ditawarkan oleh satu produsen memiliki selisih jauh, maka akan sulit bersaing. Misalnya saja, perusahaan A menjual produknya senilai harga 5.000, sedangkan perusahaan B menjual produknya lebih mahal sebesar 8.000. Apa hasilnya? Tentu saja, konsumen akan langsung memilih produk dari perusahaan A karena perusahaan A memiliki harga produk itu lebih murah dari perusahaan B. Ada dua produsen atau lebih. Seperti pada umumnya, pasar oligopoli adalah pasar yang di dalamnya terdapat dua produsen atau lebih, namun kurang dari 10. Sangat terbatas sekali. Ciri inilah alasan mengapa persaingan di pasar oligopoli tidak sempurna. Selanjutnya ada sulit ditembus produsen baru. Sebelumnya, kita telah membahas bahwa karakteristik pasar oligopoli adalah memiliki produsen terbatas atau kurang dari 10. Nah, batas itulah yang membuat pasar oligopoli sulit untuk ditembus produsen baru. Tak jarang produsen baru berusaha mengambil resiko dengan mempersempit pasar atau membanting harga, namun justru menyebabkan kebangkrutan. Karena alasan inilah persaingan pada pasar oligopoli tidak sehat atau sempurna. Selanjutnya ada kelebihan dari pasar oligopoli. Yang pertama, ada persaingan yang cukup ketat bagi produsen untuk memberikan manfaat terbaik kepada para konsumen. Mereka menyadari bahwa konsumen akan lebih menyukai produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, ada perkembangan produk dalam pasar oligopoli cukup pesat. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran produsen menarik konsumen dengan memunculkan inovasi-inovasi baru. Untuk selanjutnya, meski cenderung menjual produk homogen, namun di dalamnya Anda bisa menemukan berbagai merek yang berbeda. Anda dapat memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya ada kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama, ada persaingan yang cukup ketat bagi produsen untuk memberikan manfaat terbaik kepada para konsumen. Mereka menyadari bahwa konsumen akan lebih menyukai produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, ada perkembangan produk dalam pasar oligopoli cukup pesat. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran produsen untuk menarik konsumen dengan memunculkan inovasi-inovasi baru. Yang ketiga, meski cenderung menjual produk homogen atau produk yang sama, namun di dalamnya Anda bisa menemukan berbagai merek yang berbeda. Anda dapat memiliki produk yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi, meski di dalam pasar oligopoli memiliki banyak sekali produk yang sama, Anda dapat memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas harga dalam pasar oligopoli. Dalam pasar oligopoli, harga ditentukan oleh interaksi antara beberapa perusahaan untuk yang mendominasi pasar. Para perusahaan dalam pasar oligopoli memiliki kekuatan untuk saling mempengaruhi harga dan keputusan lainnya, sehingga mereka dapat mengontrol persaingan antara mereka. Harga dalam pasar oligopoli dapat bervariasi tergantung pada strategi yang diadopsi oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Beberapa strategi umum
dalam oligopoli meliputi yang pertama, penetapan harga tertinggi. Perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli dapat sepakat untuk menjaga harga tinggi dalam upaya meningkatkan keuntungan mereka. Mereka dapat saling mengamati dan menyesuaikan harga mereka sesuai dengan tindakan pesaing. Yang kedua, ada penetapan harga rendah. Dalam beberapa kasus, perusahaan-perusahaan oligopoli dapat terlibat dalam perang harga untuk merebut mangsa pasar. Dalam situasi ini, harga dapat menjadi rendah sekali sebagai upaya untuk menarik pelanggan dan dari pesaing. Yang ketiga, ada penetapan harga yang kooperatif. Beberapa perusahaan dalam pasar oligopoli mungkin sepakat untuk mempertahankan harga yang stabil dan saling menghormati pangsa pasar masing-masing. Mereka dapat membentuk kartel atau aliansi untuk mengatur produksi dan harga. Yang keempat, ada diferensiasi harga. Perusahaan dalam pasar oligopoli dapat menetapkan harga berbeda untuk produk atau layanan mereka sebagai strategi diferensiasi. Hal ini dapat memungkinkan perusahaan untuk menargetkan segmen pasar yang berbeda dan menghindari persaingan langsung. Nah, ini ada sedikit kutipan. Penting untuk dicatat bahwa harga dalam pasar oligopoli seringkali lebih tinggi daripada harga pasar persaingan sempurna karena adanya kekuatan pasar yang lebih besar di tangan perusahaan. Namun, harga konkret dalam suatu pasar oligopoli akan sangat bergantung pada dinamika dan karakteristik khususnya dari industri tersebut.